Taghut itu siapa saja? Taghut itu secara definisi segala sesuatu yang dipertuhankan, walaupun dia bukan Tuhan, yang disembah, dipertuhankan selain daripada Allah. Segala sesuatu yang dipertuhankan, walaupun dia anggap Tuhan dalam pandangannya, tetapi dia sudah dielu-elukan, sudah digadang-gadangkan, dan itu bertentangan dengan aturan Allah. Itu taghut. Nah, makanya jangan sampai kita umat Islam abai dengan hal-hal menjaga akidah dan tauhid. Kata Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar itu, pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Taghut itu bisa nanti setan larinya, dalam tafsir bisa larinya nanti kepada pemimpin kalau pemimpin itu berdasarkan hawa nafsu, ikut jejak langkah setan. Bisa saja nanti ideologi, gagasan, ide, pandangan kalau bertentangan dengan aturan Allah. Itu taghut. Nah, itu pelindung-pelindung orang kafir itu. Karena tujuannya adalah membawa manusia, mengeluarkan manusia dari an-nur, dari kebenaran, dari terang benderang, dari tauhid, dari jalan Allah, jalan kebenaran, kepada zulumat, gelap gulita, ya, kekafiran, keingkaran, kemunafikan, kefasikan. Nah, kalau itu diikuti, maka kata Allah, ulaika ashabun nar, ashab, ada sahabat, mereka itu adalah penghuni, penduduk, sahabat neraka, gitu. Tapi ada ujungnya lebih bahaya, hum fiha khalidun. Ingat itu bahasanya, mereka kekal di dalamnya. Kalau kekal itu tidak ada keluar. Berarti tidak boleh ikuti jejak taghut, syaitan, penguasa yang zalim, pemimpin yang tidak adil, dan lain-lainnya yang mengarahkan Allah. Jadi di sini Allah memberikan gambaran kepada kita, ternyata sangat begitu penting sekali imam di dalam sholat berjamaah, pemimpin dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman, yang mana Ia mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada terang benderang. Dan orang-orang kafir, penolong-penolong atau pelindung-pelindung mereka
adalah syaitan, yang mana mereka mengeluarkan dari cahaya terang benderang dan membawa kepada gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, kata Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabil Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 257. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati untuk selalu berada di jalannya. Mudah-mudahan semua amal kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-257. Di sini Allah menjelaskan bahwa memberikan informasi pelindung-pelindung, penolong-penolong orang-orang yang beriman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya di sana adalah yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, membawa manusia dari gelap gulita kepada terang benderang, yang mana manusia berada dalam kekufuran, keingkaran, kekafiran, zulumat. Zulumat itu dalam ilmu tafsir gelap, gulita itu adalah kafir, kemudian fasik, munafik, dan juga berada dalam aturan-aturan hawa nafsu. Nah, dan itu Allah keluarkan kepada an-nur. An-nur itu terang benderang. Dalam ilmu tafsir, dalam tafsir dijelaskan an-nur di sana adalah tauhid, keimanan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sementara walladzina kafaru, kata Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar itu, pelindung-pelindung mereka adalah tagut. Tagut itu bisa nanti setan larinya, dalam tafsir bisa larinya nanti kepada pemimpin kalau pemimpin itu berdasarkan hawa nafsu, ikut jejak langkah setan. Bisa saja nanti ideologi, gagasan, ide, pandangan kalau bertentangan dengan aturan Allah, itu tagut. Nah, itu pelindung-pelindung orang kafir itu, tagut itu. Karena tujuannya adalah membawa manusia, mengeluarkan manusia dari an-nur, dari kebenaran, dari terang benderang, dari tauhid, dari jalan Allah, jalan kebenaran, kepada zulumat, gelap gulita, ya, kekafiran, keingkaran, kemunafikan, kefasikan. Nah, kalau itu diikuti, maka kata Allah, ulaika ashabun nar, ashab, ada sahabat, mereka itu adalah penghuni, penduduk, sahabat neraka, gitu. Tapi ada ujungnya lebih bahaya, hum fiha khalidun. Ingat itu bahasanya, mereka kekal di dalamnya. Kalau kekal itu tidak ada keluar. Berarti tidak boleh ikuti jejak tagut, syaitan, penguasa yang zalim, pemimpin yang tidak adil, dan lain-lainnya yang mengarah kepada sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi di sini Allah
memberikan gambaran kepada kita, ternyata sangat begitu penting sekali imam di dalam sholat berjamaah, pemimpin dalam masyarakat. Bahkan kalau baduo, batigo saja barombongan awak bajalan, itu harus tunjuk pemimpin salah seorang. Tujuannya apa nanti? Itu banyak guna. Hadirin kaum muslimin, apalagi negara yang begitu besar, kalau tidak ada pemimpin yang berdasarkan aturan Allah dan Rasul, maka ini akan membawa manusia dan masyarakat berdasarkan hawa nafsu saja. Makanya sangat penting, dalam Al-Quran itu sudah ada semuanya sudah ada. Tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ada, masalah kepemimpinan ada, masalah rumah tangga ada, sebut saja seluruh ekonomi ada. Jadi tidak perlu kita mencari kepada yang lain, karena dalam Al-Quran itu sudah komplit, sudah jelas. Tergantung kita bagaimana untuk mengambil mau atau tidaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam ilmu tafsir, ada zulumat, ada an-nur, dan ada tawud. Zulumat itu kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, dan juga kemaksiatan. Seluruhnya itu adalah gelap gulita. Artinya apa? Terdinding dari aturan-aturan Allah. Maka Allah keluarkan, Allah bawa, Dia utus Nabi dan Rasul, Dia utus para khalifah, kemudian yang melanjutkan para ulama. Kita tidak boleh lepas dari ulama. Ulamanya ulama yang istiqomah. Kenapa seperti itu? Karena Rasul menyatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris, bukan ahli waris, yang melanjutkan perjuangan risalah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Kenabian, kerasulan memang sudah berakhir, tapi masalah kepemimpinan masih berlanjut. Nah, kalau dalam Al-Maidah ayat 55 itu kan ada 4 ciri khasnya itu. Dia orang beriman, dia mendirikan sholat, pemimpin itu, dia menunaikan zakat, dia tunduk, taat, patuh kepada aturan Allah. Al-Maidah 55. Jelas, tidak boleh lari daripada itu. Hadirin kaum muslimin, sementara ada bahasanya an-nur. Kata-katanya an-nur itu adalah terang benderang. Itulah jalan aturan Allah. Tauhid, kebaikan, dan semuanya itu adalah tentu mendapat ridho dari Allah. Kemudian ada bahasanya di sana at-taghut. Taghut itu siapa saja? Taghut itu secara definisi segala sesuatu yang dipertuhankan, walaupun dia bukan Tuhan, yang disembah, dipertuhankan selain daripada Allah. Segala sesuatu yang dipertuhankan, walaupun dia anggap Tuhan dalam pandangannya, tetapi dia sudah dielu-elukan, sudah digadang-gadangkan, dan itu bertentangan dengan aturan Allah. Itu taghut. Nah, makanya jangan sampai kita umat Islam abai dengan hal-hal menjaga akidah dan tauhid kita. Apa saja bentuknya? 1, syaitan. Syaitan itu adalah taghut. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Karena musuh, jangan ikuti jejak langkahnya. Udah ada larangan. Kalau sudah ada larangan, jangan diikuti. Maka ikutilah aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, termasuk taghut itu penguasa, pemimpin yang zalim. Bagaimana penguasa pemimpin yang zalim itu mengatur, memerintah, atau membawa rakyat dan masyarakat tidak berdasarkan aturan Allah. Ini yang diberantas oleh para nabi dan rasul dahulu, para khalifah.
Makanya tidak boleh lari daripada aturan Allah. Udah ada dalam Al-Quran semuanya. Jadi seluruh penguasa, pemerintah, pemegang kekuasaan yang menentang Allah dan Rasul itu tagut. Tidak boleh diikuti itu, karena nanti bahaya. Dan malahan hukumnya ijma' para ulama haram. La ta'ati li makhluk, tidak boleh taat, tunduk patuh kepada makhluk, penguasa, pemimpin, kalau untuk bermaksiat kepada Sang Khaliq Allah. Makanya hukum penguasa itu, hukum pemerintahan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Tidak boleh. Harus berdasarkan kepada aturan Allah. Pengimbangannya silakan. Tapi dasar standarisasinya, hukum tertinggi itu adalah Al-Quran dan hadis. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam syarahnya juga dijelaskan termasuk golongan kategori togut itu para hakim yang di tangannya memegang hitam putih menentukan nasib seseorang, nasib kaum, nasib mungkin bangsa lain. Maka kalau dia bertentangan dengan aturan dan hukum Allah, itu juga kelompok-kelompok dari togut itu sendiri. Makanya dalam Al-Maidah, surah Al-Maidah, Allah menjelaskan ayat 44, 45 dan 47 itu, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dia kafir. Jelas, siapa yang menghukum kalau tidak berdasarkan aturan dan hukum Allah, dia kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kafirun fasikun. Kemudian juga zalimun, ada 3. 44, 45 dan 47. Kafir, zalim, fasik. Kafir itu sudah jelas menentang. Zalim itu berarti membuat keaniayaan dan menzalimi orang lain, apalagi hukum Allah. Dan juga fasik, fasaqa, ada 3 hurufnya. Fasaqa, dia tahu, dia ngerti, dia paham, tapi dia tidak melaksanakan hukum itu karena mungkin ada imbas-imbas, indikasi-indikasi lainnya. Makanya kata Rasul, hukum itu bukan bagaikan membalah batuang. Kalau di Minang, sabalah dipijak, sabalah diangke. Hukum itu bukan bagaikan mata pedang atau mata pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Enggak. Tibo di parui bekampian, tibo di mato bepiciangan, bukan kayak gitu. Tapi letakkanlah sesuatu itu, makanya adil, walau terhadap Yahudi sekalipun. Kan begitu khalifah mengisyarahkan. Jadi oleh sebab itu, hakim yang menentang, bertentangan dengan aturan Allah, itu bahagian daripada tagut. Maka itu tidak baik dan tidak bijak dalam meletakkan sesuatu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, karena kita bangsa yang besar, kabarnya mayoritas umat Islam, maka oleh sebab itu berpegang teguhlah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan i'dilu kepada para hakim, para penegak hukum, penegak kekuasaan, i'dilu itu pilamar perintah. Berlaku dan berbuat adillah. Huwa aqrabu litaqwa. Karena adil itu membawamu dekat kepada takwa. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, dan juga nanti mungkin ntar lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan umum. Ingat, kita harus adil. Berikanlah suara kita itu kepada yang memang betul-betul dia merujuk merunut kepada aturan Allah dan Rasul. Tapi ingat, manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Makanya kalau di Minang, daripada tatungkui biarlah teteliang. Setidaknya sudah mengarah kepada aturan Allah dan Rasul.
Dan lebih bahaya kalau mempermainkan aturan Allah, memperolok-olokkan. Itu nanti dari segi hukum nanti dia bisa jatuh kepada kafir. Bahkan nanti dia harus dirajam malahan itu dalam menurut ijma' para ulama. Kalau aturan agama dipermainkan, ini tidak boleh. Agama tidak boleh dipermainkan. Silakan berpolitik dalam Islam itu ada aturan-aturan tertentu, tetapi agama tidak boleh diolok-olokkan, baik dalam masalah azan, baik dalam masalah wudu, baik dalam masalah sholat sekalipun. Tidak boleh dimain-mainkan, itu sangat bahaya. Tetap ikuti standarisasi aturan Allah dan Rasul. Kalau syahadat, ya syahadat. Nunjuk, ya nunjuk. Tidak boleh. Baca amin, baca amin. Tidak boleh dimain-mainkan. Walaupun kita berada dalam puncak apapun saja. Jadi hati-hati seluruh umat Islam, jangan sampai kita terpancing dengan hal-hal, kondisi dan situasi yang akan merusak agama kita. Agama tidak boleh ditinggalkan. Agama adalah membawa keselamatan hidup, dunia dan akhirat. Sekecil apapun yang kita lakukan, Allah akan minta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas salihin. Allahumma dina ya Allah qamina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Allahumma a'iz li ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma qawil ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin ya mujibas sa'ilin wa fi hadzal makan wa qul inna rabbaka raufur rahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lakullahi barakallahu. Ya Nabi salam